Pendapat yang kedua tentang masalah cukup tidaknya seorang rasul diutus kepada suatu kaum, jawabannya apa? Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya di dalam taklif iman dituntut seseorang itu harus beriman, itu namanya taklif iman dalam masalah usul. Tidak cukup hanya diutusnya seorang rasul, harus rasul yang diutus kepada mereka. Ya, maka dia kalau tidak ada rasul yang diutus kepada mereka, maka dia ahlul fatrah. Berdasarkan pendapat yang kedua ini, pendapat kedua ini adalah pendapatnya Asy'ariyah. Pendapat pertama tadi membagi ahlul fatrah kepada dua bagian. Itu pendapatnya Maturidiyah. Pendapatnya Asy'ariyah, semua ahlul fatrah walau dia nyembah berhala, mutlak semua ahlul fatrah ahlul jannah. Jelas kan? Pendapat yang kedua Asy'ariyah, ya, bahwasanya ya semua ahlul fatrah tanpa terkecuali walau dia menyembah berhala. Dikatakan di sini ya, malam yakunu fi zamani rasulin aw lam yursal ilaihim. Dan orang yang tidak adalah pada zaman mereka seorang rasul, atau rasul itu ada tapi nggak diutus kepada mereka, najuna, mereka itu ahlul jannah, wa in abdul ausan li uzurihim, walau mereka nyembah berhala. Jelas ya? Ahlul fatrah, pendapat yang kedua Asy'ariyah, walau ahlul fatrah itu jelas-jelas nyembah berhala, maka mereka ahlul jannah. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama tadi diklasifikasikan, ya dibagi, ahlul fatrah nyembah berhala neraka, ahlul fatrah yang mengesahkan Allah ahlul jannah. Ini Asy'ariyah enggak, ya, Asy'ariyah tidak. Seluruh ahlul fatrah baik nyembah berhala ataupun mengesahkan Allah, mereka adalah ahlul jannah. Mereka masuk surga. Tapi surganya beda dengan kita, dikatakan di sini. Min jannatil ikhtisas. Mereka surganya itu surga khusus. La min jannatil a'mal li'annahu la amala lahum. Bukan surga amal. Kalau kita kan masuk surga karena amal. Jadi surganya istimewa dia. Mereka masuk surga juga, tapi surganya nggak beda lah sama kita, ya, beda sama kita, nggak sama. Karena mereka masuk surganya bukan karena amal, karena nggak ada amal bagi mereka. Ya, jelas ya. Jadi pendapat yang kedua dikatakan dalam kitab Aqidatun Najin, pendapat kedua lah yang benar, bahwasanya semua ahlul fatrah itu secara mutlak dia adalah ahlul jannah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Ayat ini masyhur nih kalau membahas tentang masalah ahlul fatrah. Berdasarkan ayat ini, ya, menurut Asy'ariyah dan mayoritas ulama, bahwasanya segala macam ahlul fatrah, baik dia nyembah berhala ataupun mengesahkan Allah, maka dia ahlul jannah. Contoh relevan begini. Zaman sekarang lah kita contohkan, gak usah di zaman Nabi 1400 tahun lalu, jauh banget. Seandainya di daerah mana ya, gak usah jauh-jauh lah, di daerah pegunungan sekitar sini, ada anak suku pedalaman, ya, yang sama sekali belum pernah dengar tentang Islam. Jelas? Tapi kebetulan misionaris Nasoro udah sampai ke sana. Jadi agama mereka agama Nasrani. Tapi Nasrani yang 1-3 itu bukan Nasraninya Nabi Isa, beda dia. Nasrani Nabi Isa ya Nabi, Allah ya Tuhan. Kalau itu kan yang sekarang kan beda. Ya, ini kita bicara akidah ini. Dah, jadi Islam nggak ada yang dakwah ke sana. Jadi nama Islam itu pun belum pernah mereka dengar sekalipun. Tapi misionaris tersebut sudah masuk kepada mereka, mendakwahkan agama mereka, akhirnya mereka pun memeluk agama yang didakwahkan itu. Tapi bukan Islam. Jelas-jelas agama itu agama kufar, agama orang-orang kafir, agamanya para penghuni neraka. Berarti kan artinya mereka nyembah berhala kan gitu, bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam nggak pernah sampai kepada mereka. Ketika mereka mati, mereka ahlul jannah atau ahlun nar. Menurut pendapat yang sahih, sebagaimana disebut di kitab Aqidatun Najin atau kitab Kifayatul Awam, bahwasanya orang semisal itu adalah ahlul jannah. Kenapa? Karena Islam belum sampai kepada mereka. Nanti kalau mereka masuk neraka, protes sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa engkau
kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka? Karena kalian enggak nyembah aku. Gimana ya Tuhan, kami mau nyembah kau yang kau utus ke tempat kami justru agama yang sesat. Kenapa enggak ada dari umat Nabi Muhammad yang kau takdirkan turun ke tempat kami? Iya pula ya. Ya udahlah minta maaf aku. Kan enggak mungkin Allah Ta'ala begitu. Masuklah kalian ke surga. Mana mungkin begitu? Ya, nah, ini argumentasi daripada pendapat yang kedua dari Asy'ariyah. Dalilnya jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 15. Nah, jadi pendapat yang kedua adalah pendapat yang sahih. Walau pendapat yang pertama bisa juga digunakan. Ya. Tapi intinya poin yang ingin saya jelaskan daripada pendapat yang pertama, pendapat Imam Nawawi, ya, untuk meluruskan persepsi kita, barangkali pernah kita mendengar, pernah kita membaca bahwa Imam Nawawi mengatakan ayah ibu Nabi neraka. Tidak seperti itu penjelasannya, ya. Tolong diluruskanlah. Ya, ini amanah untuk ustaz-ustaz nih sekalian nih. Ya, tolong diluruskan. Kita bersihkan lagi nama Imam Nawawi. Mudah-mudahan nanti Imam Nawawi datang hadir ke mimpi kita. Mau itu, ya. Ulama itu wali-wali kayak gitu. Nah, kalau kita wali murid belum lagi. Ya, datang ulama tuh. Dah baik. Jelas ya? Nah, makanya sampai begini dikatakan, tanbih iza alim ta'anna ahlul fatrati najuna 'ala rajih. Alam ta'anna abuwaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani li kaunihi ma min ahlil fatrah. Tanbih, peringatan, poin penting. Kau ingat-ingat nih, gitulah seumpamanya. Apabila engkau mengetahui bahwasanya ahlul fatrah adalah selamat, najuna, akidatun najin, akidah orang-orang yang selamat. Itu artinya. Ya, jadi najuna itu ya selamat artinya. Ahlul fatrah najuna, ahlul fatrah penghuni surga ala rajih, atas pendapat yang rajih yang terpilih, maka engkau ketahui jugalah bahwa ayah ibu Nabi ahli surga. Ya, kenapa? Karena mereka adalah ahlul fatrah. Bahkan balhuma min ahlil Islam li ihya'ihi malahu fa'amana bihi ba'dal bi'sati. Apa dikatakan? Bahkan ayah ibu Nabi mereka adalah ahlul Islam. Mereka orang Islam karena mereka dihidupkan kembali. Ya, jadi begitu Nabi diangkat menjadi rasul, ayah ibu Nabi dihidupkan kembali sebatas untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihidupkan kembali. Sejenak aja, sebatas untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa'amana bihi ba'dal bi'sati. Ya. Fa'amana bihi, untuk beriman kepada Nabi sesudah Nabi diangkat menjadi rasul. Wa amma ahsan qaulul qail ta'ziman lahu. Nah, ini dalam Aqidatun Najin itu ada syairnya itu kan. Haballahu nabiyya zaidan, ya, mazidan, ya. Haballahu nabiyya mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ru'ufa. Itu ya, seterusnya itu syair itu yang dibuat ulama. Nah, ini biar kita rangkum saja. Biar nanti bulan depan kita masuk bahasan baru gitu. Wa hadzal hadis wa maruya an Urwah an Aisyata. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhya lahu abwaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Ya. Nabi setelah diangkat menjadi rasul, Nabi minta kepada Allah. Sa'ala rabbah, Nabi minta kepada Allah ayyuhya lahu abwaih, untuk menghidupkan kembali kedua orang tua Nabi, ayah ibu Nabi. Fa ahyahu malahu, Allah menghidupkan kembali keduanya. Dikabulkan doa Nabi sehingga dihidupkan kembali ayah dan ibu Nabi. Fa'amana bih, maka keduanya beriman kepada Nabi. Summa amatahuma, setelah mengucap dua kalimat syahadat, bahwasanya keduanya dimatikan kembali. Dan itu ya qala Imam Suhaili, wallahu qadiru ala kulli syai'. Allah mampu berbuat segala sesuatu yang Dia kehendaki. Kecil kali lah kalau untuk menghidupkan ayah ibu Nabi, kecil kali. Ya. Wallahu qadirun ala kulli syai', lahu ayyukhassu nabiyhi bima syaa min fadlihi. Dan Allah mengkhususkan kepada nabi kita dengan apa-apa yang Dia kehendaki dari keutamaannya.
Nabi Muhammad itu banyak diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Contohnya gini, kita ketahui nabi yang paling tampan itu nabi apa? Nabi Yusuf. Padahal ketampanan Nabi Yusuf masih setengah daripada ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi Yusuf lewat perempuan-perempuan yang ngiris bawang sampai terpotong tangannya? Saking terkagumnya dengan kegantengan dan ketampanan Nabi Yusuf. Karena ketampanan Nabi Yusuf itu dibuka Allah semua hijabnya, sehingga menjadi fitnah bagi wanita-wanita yang memandangnya. Tapi ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW terhijab, tertutup dengan kewibawaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling tampan itu Nabi kita. Ya, sampai dikatakan di dalam kitab karya daripada Abu Yasayyid itu apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam insanul kamil. Karya daripada Al-Alamah Al-Muhaddis Profesor Dr. Abu Yasayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, ketampanan ya daripada Nabi Yusuf alaihissalam itu hanya setengah saja daripada ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman merajai bangsa jin. Nabi SAW pernah nangkap jin, diikat Nabi, ditangkap setan, kemudian dilepaskan Nabi. Kenapa? Ya, sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa setan itu kau lepaskan? Ya, aku tidak mau mendahulukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, tawaduk betul Nabi kita, luar biasa. Apa yang tidak dari Nabi? Ya, luar biasa. Semua. Makanya dikatakan baginda Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang termulia yang Allah ciptakan daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kita mengaji fikih, belajar fikih, orang yang berhadas besar itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW dengan kondisi beliau junub, boleh dia masuk ke dalam masjid. Ya, kalau diistilahkan itu namanya khususiyat lin Nabi SAW. Kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak diberikan kepada umatnya. Tapi lebih dari itu apa maknanya? Kenapa Nabi Muhammad dalam kondisi junub, dalam kondisi berhadas besar, boleh masuk ke dalam masjid? Sebab jasad daripada baginda Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari semua masjid yang ada di dunia ini. Jasad Nabi lebih mulia dari Masjidil Haram. Jasad Nabi lebih mulia daripada Masjidil Nabawi. Apalagi musola apa nih Ustaz? Nurul Istiqomah. Jauh lah. Ya, jauh. Jadi jangan heran kenapa Nabi dalam kondisi junub Nabi boleh masuk ke dalam masjid, bukan sebatas khususiat untuk Nabi saja. Di balik itu ternyata ada makna tersirat bahwasanya jasad Nabi lebih mulia daripada seluruh masjid yang ada di dunia, termasuk masjid yang paling mulia Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Tapi kalau kita jangan coba-coba dalam kondisi junub, dalam kondisi haid masuk masjid. Orang Nabi manusia, aku manusia kok, kan gitu kan? Sama-sama manusianya, ya udah nggak apa-apa. Aku dalam kondisi berhadas besar masuk ke masjid, ya beda. Ya, kita nih jasad kita macam butiran debu dibandingkan jasadnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan-kemuliaan diantaranya. Bentar lagi bulan Isra Mi'raj nih ya. Jadi menceritakan sedikit-sedikit tentang kemuliaan daripada ya Nabi Muhammad dan indahnya, betapa indahnya kita ditakdirkan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya pribadi, nikmat terbesar di dunia ini nggak ada yang lain. Bukan nikmat harta, bukan nikmat ini itu, nggak ada yang lain. Nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat terbesar. Selain itu ada nikmat tambahan lagi, yaitu kita ditakdirkan Allah Ta'ala selain kita beriman dan Islam, ditakdirkan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu termasuk anugerah besar. Maka dengan kita hadir ke majelis semisal ini, jelas-jelas di majelis ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu termasuk anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita selain nikmat iman dan Islam. Saudara-saudara kita banyak di sana ikut ngaji juga, tapi ngajinya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ayah ibu Nabi ahlun nar. Itu aja. Ya, itu aja bahasan mereka. Enggak ada pembahasan yang lain. Ya, cuma membahas ayah ibu Nabi neraka. Hadisnya apa? Hadis ahad dijadikan dalil. Baik. Nah, terakhir ini sampai dikatakan begini, dikisahkan. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, sebagian ulama. Wa qad su'ilal qadi, ini kitab Asya apa tadi?
Tahqiqul Maqam ini bahasa Arab ya. Jadi saya bacakan kitab aslinya Arabnya supaya dapat berkahnya, kita terjemahin. Wa qad su'ilal qadi Abu Bakr ibn al-Arabi. Telah ditanya Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi. Kalau pakai alif lam, Ibnul Arabi itu ulama tauhid. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, Ibnu Arabi yang punya kitab Fusul Hikam. Kitab itu haram di Mekah itu. Ya, kitab Imam Ibnul Arabi ini itu termasuk kitab Fawaidul Makkiyah, itu termasuk kitab yang haram. Ya, di di Mekah di sana. Haram dijual perbelikan karena itu sufi kali kitabnya. Jadi ada cerita kisah itu orang beli kitab ya di toko-toko di dekat Arab Saudi sana, dekat Mekah. Nanya, ada kitab Fawaidul Makkiyah. Ya, ditengok-tengok dulu. Oh, pakai sarung, pakai lobe. Ini kayaknya santri Indonesia. Dikasih. Ya, ayo ikut di gudangnya. Ya, suruh ambil sendiri, tapi jangan bilang siapa-siapa. Kitab itu ada dijual di Mekah, tapi nggak dipajang dia. Karena kalau dipajang itu disita sama pemerintah Saudi. Karena kan Saudi Wahabi, ya anti sufi di sana. Ya, jadi kalau mau nyari kitabnya ada, tapi tersembunyi. Nah, jadi dibawalah kitab itu, dibeli, diletak di bungkus plastik. Orang yang beli tadi ini pergi ke Masjidil Haram, ya mau ibadah di Masjidil Haram. Bawa plastik kan biasa diperiksa itu sama ya polisi-polisi itu kan. Lihat-lihat, ishaza katanya kan. Ishaza apa ini katanya. Hazal kitab, ini kitab. Dibuka. Hazal kitab haram, ini kitab ini haram katanya ya. Fawaidul Makkiyah. Haram, enggak boleh dibawa masuk. Ya, kalau kau mau masuk kau tinggal kitab ini. Jangan kau bawa ke sana ke dalam, ya. Kalau kau ngotot tetap membawa kitab ini, enggak usah kau masuk. Gitulah kurang lebih kata polisi itu, polisi Wahabi itu. Walhasil yang santri ini pun cerdik juga. Pintu Makkah itu kan banyak tuh. Ya, jadi kitab tadi keluarlah dia, dibawa kitab lain. Di sana kan banyak orang ngasih sumbangan Al-Qur'an kan? Haji. Al-Qur'an dikasih gratis. Diambilnya 2, ditutup. Jadi di atas Al-Qur'an, di bawah Al-Qur'an. Jadi tengok depan belakang kan Al-Qur'an. Masuk ke pintu lain. Jangan dari pintu tadi kan ada tanda polisinya. Masuk ke pintu lain, ishaza haji katanya. Apa ini haji? Diperiksa. Hazal Qur'an. Kan enggak bohong kan? Yang ditunjukkan Al-Qur'annya, hazal Qur'annya, hazal mushaf. Diperiksa sama polisi itu. Oh ya, tafadhol katanya masuk. Lewat gitu ya. Polisi Wahabi itu kayak gitu. Cerita kita almarhum Ustaz Hafiz Yajid itu waktu naik Gua Hiro. Gitu juga pegangan, beliau kan gemuk. Ya. Jadi mau naik itu pegangan di antara batu di Gua Hiro itu. Itu kan dijaga polisi sana. Polisi Wahabi itu. Apa kata polisinya? Haram haji, haram syirik. Dibentak sama almarhum guru kita. Aku mau jatuh nih, nggak usah kau pandai-pandaian. Dikira polisi Wahabi itu almarhum tuan guru kita mau tabarukan sama Gua Hiro itu. Tabaruk tahu kan? Dia megang itu gua, mau ngambil berkah kan gitu kan, berdoa di situ. Itu kan menurut Wahabi kan haram, syirik. Jadi beliau megang itu batu karena beliau mau naik, mau jatuh, berpegang. Dilihatlah polisi Wahabi itu, syirik haji, syirik, ente bid'ah, ente syirik. Dibentak balik sama tuan guru kita. Biar kau tahu ini saya mau jatuh. Ya, nggak usah kau pandai-pandaian kata. Terdiam polisi Wahabi itu. Ya, nggak berani lagi nanya lagi. Tafadhol lagi. Gitu. Nah, kadang orang itu harus dibentak-bentak sedikit itu. Ya. Jadi kata Imam Ibnul Arabi, ahadul a'immatil Malikiyah. Beliau salah seorang ulama tauhid yang dia bermazhab Maliki. Ar-rajuli qala, tentang seorang yang bertanya, inna aban nabi, tentang seorang yang berkata inna aban nabi finnar, sesungguhnya ayah ibu nabi di dalam neraka. Jadi ada orang ngadu nih kepada beliau, Imam Ibnul Arabi, wahai tuan guru, ada kami dengar pengajian di sana, kata gurunya yang di sana ayah ibu nabi di neraka. Cemana tuh tuan guru? Gitulah kurang lebih. Fa'ajaba, dijawab oleh Imam Ibnul Arabi, bi annahu mal'un, orang yang mengatakan ayah ibu nabi di neraka itu orang terlaknat itu. Ya, orang itu terlaknat itu. Kata Imam Ibnul Arabi, bi annahu mal'un, orang itu terlaknat. Li anna Allah Ta'ala qol, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azabun muhina. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57.
Artinya apa? Innal ladzina yu'zuna. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah wa rasulahu dan menyakiti rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang itu dilaknat Allah di dunia dan akhirat. Wa a'adda lahum azaban muhina, dan Allah menyiapkan untuk mereka, orang yang menyakiti Allah dan rasulnya, azab yang sangat pedih. Kemudian kata beliau, wala ada, tidak ada sesuatu yang a'zama mai ayyuqala inna abahu finnar. Tidak ada perkataan yang lebih menyakiti hati Nabi SAW selain perkataan orang yang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka. Jelas itu. Awak kira-kira deh, tiba-tiba orang datang sama kita, ayah omak kau ahli nar, ya, dilotop malaikat di dalam kubur tuh. Mengamuk tidak awak? Mengamuk. Tersakiti hati kita. Ya, maka dikatakan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, tidak ada perkataan yang lebih menyakiti hati Nabi Muhammad SAW selain orang yang mengatakan ayah dan ibunya di neraka. Dan orang yang menyakiti hati Nabi, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, dia dilaknat Allah di akhir dunia dan akhirat. Dalilnya apa? Kaifala, bagaimana tidak? Wa qad ruya Ibnu Mandah. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Munzir, ya, wa ghairi an Abi Hurairah, ja'at, datang seorang, ya, Saibah binti Abi Lahab kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah innan nas yaquluna. Dia berkata, wahai Rasulullah, orang-orang mengatakan anta bintu, ya, engkau anak dari, ya, kayu bakar neraka. Orang-orang kafir itu, ya, mengatakan Nabi Muhammad itu anak daripada kayu bakar neraka. Artinya apa? Orang-orang di situ mengatakan ayah ibu Nabi di neraka. Faqoma, Nabi berdiri. Faqoma Rasulullah SAW. Nabi berdiri. Ya, Nabi langsung berdiri begitu mendengar. Ya, langsung berdiri. Wahwa, dan adalah Nabi itu sangat marah. Begitu didengar ada yang ngadu, ya Rasulullah, orang-orang di sana mengatakan ayah ibumu masuk neraka. Langsung berdiri Nabi SAW dalam kondisi marah. Berarti tersakiti nggak hati Nabi? Tersakiti. Makanya kata Imam Ibnul Arabi, tidak ada perkataan yang lebih menyakiti hati Nabi selain orang yang mengatakan bahwasanya ayah ibunya di dalam neraka. Penutup terakhir, ini untuk menambah saja, ada yang cukup menarik di sini. Di dalam ada yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab apa itu? Hanafi. Di dalam kitab beliau, kitab Tauhid, namanya Fiqhul Akbar. Ada yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqhul Akbarnya mengatakan bahwasanya ayah ibu Nabi itu adalah ahli neraka. Man anna waladil Mustafa mata alal kufri. Ya, bahwasanya orang tua dari Al-Mustafa. Al-Mustafa itu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Mata alal kufri, mati dalam keadaan kafir. Jadi ada yang mengatakan ini perkataan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, di dalam kitab beliau Fiqhul Akbar. Ini masyhur, ini dinukil Wahabi. Ya, jadi saya jelaskan ini supaya jelas dan gamblang. Nanti kalau ada Wahabi yang bilang, kalian pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi saja bilang atau mengatakan di dalam kitab Fiqhul Akbarnya ayah Nabi masuk neraka, kita jelasin. Ya, jadi dikatakan begini, ya, langsung intinya saja. Di dalam kitab tersebut kalimat man anna waladil Mustafa mata alal kufri, itu ada yang hilang hurufnya. Satu huruf aja hilang, yaitu huruf mim. Ya, aslinya di sini aslinya man anna waladil Mustafa mamata. Ma-nya itu manafi. Ya. Bahwasanya ayahnya dan ibu Nabi Al-Mustafa Nabi Muhammad mamata, ma-nya dua di situ, mamata. Ma-nya di situ manafi yang artinya tidak mati atas kekafiran. Tapi mimnya itu dibuang. Inilah jahatnya Wahabi ini. Ya. Mimnya itu satu huruf aja dibuang, artinya udah beda. Ya. Kalau aslinya huruf mimnya dua, mamata.
bahwasanya kedua orang tua Al-Mustafa mamata, tidaklah mati al-kufri, tidaklah mati di dalam kekafiran. Berarti ahlul jannah enggak? Ahlul jannah, tapi dibuang mimnya sama mereka. Jadi pahamnya apa? Bahwa kedua orang tua Al-Mustafa mata, mimnya tinggal satu kan? Mata alal kufri, mati dalam keadaan kafir. Inilah yang mereka gembor-gemborkan di luar. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ayah ibu Nabi ahli neraka. Kalian katanya Ahlussunnah ikut mazhab, ikutlah Imam Abu Hanifah, kan gitu kan ya. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab ini. Makanya dikatakan begini. Liza qolal al-alama Ibnu Hajar fil fatawa naqlan an Saddaduddin wa manaqala an Abi Hanifah annahu qala fil fiqhil akbar annahu ma mata 'alal kufi mardud. Ya, adapun nukilan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, penyusun kitab Tuhfatul Muhtaj, gurunya penyusun kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan bahwasanya apa yang dinukil dari Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqhul Akbar yang mengatakan annahuma mata alal kufri, bahwasanya kedua orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir, mardud, itu adalah nukilan yang keliru. Ya, nukilan yang keliru. Kenapa? Hilang satu hurufnya. Ma-nya hilang. Nah, jadi pandai kan Wahabi kan? Makanya kita ngaji supaya nggak bisa ditokoi-tokoi Wahabi. Yang bisa ditokoi-tokoi Wahabi itu kan nggak ngajinya itu. Ya, ngajinya lewat YouTube. Al-Fiqhul Akbar laisa fi ma syai'un min zalik. Di dalam kitab asli Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, laisa fiha syai'un min zalik. Nggak ada ditemukan ibarat mata apa tadi? Annahuma mata alal kufri. Nggak ada ditemukan ibarat ayah ibu Nabi mati dalam keadaan kafir. Itu pendapat yang mardud. Yang dituduhkan kepada Imam Abu Hanifah, itu bukan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, pendiri mazhab Hanafi, tapi li Abi Hanifah Muhammad bin Yusuf Al-Bukhari. Nah, jadi ada dua nama Imam Abu Hanifah ini, jangan keliru kita. Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, ya, nama aslinya Nu'man bin Sabit. Kitab Tauhid karya beliau terkenal Fiqhul Akbar. Adapun yang diceritakan oleh Wahabi tadi, itu bukan Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, tapi adalah Abu Hanifah Muhammad bin Yusuf Al-Bukhari. Tapi mereka menisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, seolah-olah mereka mengatakan Imam Abu Hanifah pendiri mazhab. Jadi jahat betul itu Wahabi. Ya, nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, yang punya anak gadis jangan nikahkan ya dengan laki-laki yang berpaham Wahabi. Secara johir dia nampak soleh, ya, tapi zindik, ya, hatinya penuh kemunafikan. Contoh kecil, nggak usah kita bicara masalah akidah. Di bulan Rajab, di bulan Syaban, ulama-ulama salafus soleh sejak dulu mengajak umat Islam untuk memperbanyak amaliyah-amaliyah, betul? Di bulan Rajab, di bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, datang giliran orang munafik dengan wujud Wahabi. Mereka justru melarang umat-umat Islam ini melakukan amal-amal ibadah. Mereka berdalih apa? Hadisnya dhaif, nggak ada dalilnya, begini-begini. Ya, jadi itu ciri orang munafik itu. Orang-orang soleh memerintahkan kita untuk memperbanyak amal tanpa mempertanyakan dalil, karena dalilnya pasti udah dibahas oleh ulama-ulama kita, udah amalin aja gitu. Lu orang awam kagak usah deh nanya-nanya dalil, belum makom lu gitulah kira-kira. Ya udah ikutin aja ulama, ikutin guru nyuruh begini amalin, karena guru itu ngerti dalil. Datang orang-orang munafik di sana dengan wujudnya berpakaian Wahabi tadi, ya, menyalah-nyalakan amaliyah itu bid'ah, nggak ada dalilnya, kalaupun ada dalilnya dhaif, ataupun dituduh dalilnya maudhu, hadisnya ya palsu dan lain-lain. Hati-hati, zaman sekarang ini orang munafik itu masih ada, tapi dengan wujud yang lain. Di mana kita lagi asik-asiknya beramaliyah, beramal soleh, memperbanyak amal, tiba muncul orang-orang yang mengatakan amal ente nggak diterima Allah karena nggak ada tuntutan dari Rasulullah. Amal ente itu hadisnya dhaif, ente pelaku bid'ah. Nah, ini orang-orang munafik yang muncul di zaman kita masa kini. Hati-hati. Fitnah terbesar, nggak ada lain selain fitnah akidah. Ya, di zaman sekarang fitnah terbesar bukan fitnah politik, bukan fitnah ekonomi, ya, bukan fitnah ghazul fikri, perang pemikiran. Fitnah terbesar adalah fitnah akidah.
Nggak ada obatnya yang bisa membentengi kita dari fitnah akidah selain memperbanyak mengaji. Ya, mengaji, menuntut ilmu adalah cara utama yang paling utama untuk membentengi diri kita daripada fitnah akidah. Ya, wallahu a'lam. Ayo kita terus mengaji sampai mati. Ya, mengaji sampai mati. Udah masuk liang lahat awak pun masih mengaji, masih diajari orang. Buktinya apa? Ditalken nggak itu orang meninggal di dalam kubur? Ditalken, kan dituntut, diajari. Udah mati pun masuk ditanam di kubur, masih mengaji awak lagi. Apalagi yang masih hidup, jangan malas mengaji. Tak paham kami Ustadz, mengaji aja. Paham tak paham Allah yang bagi nanti. Ya, hari ini tak paham, besok tak paham. Bisa nanti di rumah bisa paham, dibaca-baca catatannya. Wallahu a'lam bishawab.